Tahukah parents, sebetulnya si kecil sudah mengisap jari tangannya sejak berada di dalam kandungan? Kebiasaan tersebut dianggap bisa membuat si kecil menjadi lebih tenang. Maka, tidaklah heran bila ia melakukan kebiasaan ini lagi setelah ia lahir. Untuk mengurangi kebiasaan ini, tidak sedikit parents yang memberikan empeng kepada si kecil agar tidak rewel. Parents kerap memberikan empeng daripada si kecil mengisap jari untuk mencegah kuman yang menempel di jari masuk ke dalam mulutnya. Padahal nih, kebiasaan ngempeng bisa berdampak buruk bagi kesehatan si kecil loh. Oleh karena itu, parents wajib tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan empeng dan kapan harus berhenti ngempeng. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk melatih si kecil agar berhenti ngempeng. Bayi secara alamiah memang memiliki keinginan untuk menghisap ataupun memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, bahkan saat ia tidak merasa lapar sekalipun. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan bayi menghisap jari tangannya sendiri atau benda apapun yang bisa ia raih. Karena kebiasaan tersebut, banyak bayi yang diberikan empeng oleh orang tuanya. Selain itu, empeng juga digunakan untuk membuat bayi menjadi lebih tenang dan tidak rewel. Meskipun demikian, parents wajib mengetahui apa saja manfaat serta resiko yang dapat terjadi apabila si kecil terlalu sering ngempeng. Penggunaan empeng pada bayi masih menuai pro dan kontra hingga kini, terutama soal efeknya bagi kesehatan. Secara umum, empeng memiliki manfaat bagi bayi. Di antaranya, 1. Membuat si kecil merasa lebih tenang dan nyaman, sehingga membantu bayi lebih mudah tidur dengan pulas. Yang kedua, membantu mengurangi rasa nyaman pada bayi pada situasi tertentu, misalnya pada saat si bayi mengikuti imunisasi. Yang ketiga, mengurangi resiko bayi untuk mengalami kematian mendadak atau yang lebih dikenal dengan istilah SIDS. Pada umumnya, SIDS dialami oleh bayi di bawah usia 6 bulan. Yang keempat, melatih bayi untuk belajar menelan dan menyusu, sehingga berat badannya menjadi lebih cepat naik. Meski demikian, kebiasaan ngempeng juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan bayi loh. Parents juga wajib tahu risiko apa saja yang dapat dialami jika bayi terlalu lama dan sering ngempeng. Yang pertama, kesulitan belajar menyusu langsung dari puting payudara atau dikenal dengan istilah bingung puting, terutama jika ia sudah dibiarkan ngempeng sejak usianya di bawah 4-6 minggu. Yang kedua, bayi akan lebih rentan mengalami infeksi. Infeksi ini bisa terjadi karena penggunaan empeng yang kotor dan tidak higienis. Yang ketiga, masalah gigi. Misalnya gigi akan tumbuh miring atau tidak rata akibat ketergantungan pada empeng. Lantas, bagaimana bila si kecil mengalami ketergantungan pada empeng? Berikut ini ada 12 tips yang efektif untuk melatih si kecil agar tidak ketergantungan terhadap empeng kesayangannya. Yang pertama, jangan memberikan empeng terlalu awal. Semakin awal si kecil dibiarkan ngempeng, akan semakin tinggi resiko mengalami ketergantungan ngempeng. Oleh karena itu, parents dapat mulai memberikan si kecil empeng setelah ia pandai menyusu melalui puting, atau bila setidaknya si kecil sudah berusia di atas 4-6 minggu. Yang kedua, janganlah menjadikan empeng sebagai awal menenangkan si kecil. Hindarilah kebiasaan memberikan empeng sebagai senjata untuk menenangkan si kecil pada saat ia menangis atau rewel. Parents dapat mencoba dengan cara lain terlebih dahulu ya, seperti menimang si kecil, memberikan pijatan yang lembut, atau menyanyikan lagu agar si kecil menjadi lebih tenang dan tidak rewel.
Parents juga tidak perlu memberikan empeng saat si kecil tidak rewel ataupun mencari empengnya. Yang ketiga, hindarilah memberikan cairan pemanis pada empeng, misalnya mengoleskan madu, gula, sirup, dan sebagainya pada empeng karena dapat merusak gigi si kecil. Selain itu, rasa manis juga bisa membuat si kecil akan semakin tergantung sehingga sulit berhenti ngempeng. Yang keempat, jauhkan empeng dari jangkauan si kecil. Alangkah baiknya jika parents menyimpan empeng di dalam laci atau tempat yang tinggi dan menguncinya, sehingga sulit dijangkau oleh si kecil. Tujuannya supaya si kecil tidak terlalu tergantung pada empeng kesayangannya. 5. Batasi waktu ngempeng pada anak. Agar si kecil tidak menjadikan ngempeng sebagai sebuah kebiasaan, parents juga bisa menjadwalkan waktu ngempeng untuk si kecil, misalnya hanya saat pagi atau saat malam. 6. Saat si kecil ingin ngempeng, cobalah parents alihkan perhatiannya dengan mengajak si kecil melakukan kegiatan yang lain. Misalnya seperti bernyanyi, bermain, bercanda, atau menonton televisi. Bila saatnya si kecil tidur dan ingin ngempeng, parents bisa mengalihkan perhatiannya juga dengan cara membacakan dongeng, memutar lagu dengan irama yang tenang, atau dapat memberikan selimut atau boneka sebagai pengganti empeng. Saat berpelukan dengan boneka atau berada di balik selimut, si kecil mungkin bisa jadi lebih nyaman saat tidur walaupun tanpa ngempeng. 7. Menimang si kecil saat tidur diketahui bisa menjadi cara yang ampuh untuk menyapih anak dari empeng. Di saat si kecil sibuk bermain atau tertidur pulas, parents bisa melepas empeng secara perlahan. Bahkan pada kondisi ini, si kecil tidak akan sadar bila parents mengambil empengnya. Hal ini akan membuat si kecil menjadi terbiasa untuk tidak menggunakan empeng saat beraktivitas ataupun tidur. 8. Beri pemahaman secara perlahan. Tahukah parents bahwa beberapa ibu telah berhasil menjelaskan kepada si kecil tentang alasan mereka harus meninggalkan empeng yang sudah menemaninya selama ini? Misalnya dengan mengatakan, sekarang dia sudah besar, dan mengatakan bahwa kebiasaan ngempeng itu hanya dilakukan oleh bayi dan bukan anak-anak yang seusianya. 9. Berikan hadiah atau pujian. Pastikan pula parents memberikan banyak hadiah atau pujian saat si kecil mau melepaskan empengnya. Misalnya, memberikan bintang pada kalender pada setiap kali si kecil mau berhenti menggunakan empeng selama 1 hari. 10. Jangan terpancing oleh rengekan si kecil. Sangat mudah bagi parents untuk menyerah dan kembali memberikan empengnya pada si kecil saat waktu krisis tiba. Meskipun ada banyak alasan mengapa si kecil menangis, cobalah dengan cara yang terbaik untuk tidak beralih kembali ke empeng yang terlebih dahulu. Parents jangan kalah dengan rengekan si kecil yang memohon untuk menggunakan empengnya kembali. 11. Lakukanlah secara perlahan dan konsisten. Pada beberapa anak, kebiasaan ngempeng akan sulit dihilangkan. Maka butuh kesabaran dan konsistensi untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. 12. Libatkanlah si kecil dalam proses penyapian. Ajaklah si kecil berpartisipasi dalam proses penyapian dengan memberikan mereka kontrol atas penggunaan empeng. Misalnya, biarkan dia meletakkan dalam kotak penyimpanan setiap selesai empengnya digunakan. Hindarilah memaksa si kecil melepas empengnya secara tiba-tiba, sehingga hal ini bisa membuat si kecil merasa tertekan ataupun cemas. Hal penting untuk diingat, bahwa setiap anak itu berbeda, dan proses penyapian bisa menjadi tantangan yang berbeda pada beberapa anak. Agar empeng tidak menjadi kebiasaan bagi si kecil, parents dapat menerapkan tips tersebut di atas dan melakukannya secara bertahap namun konsisten ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ya. Thank you.